Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kujedotin lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat semua ya, agar kita bisa belajar dengan semangat. Bertemu lagi bersama Bapak Ardi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang kertas di sekitar kita. Baiklah anak-anak semua, mari kita amati dengan seksama video pembelajaran berikut. Anak-anak, bacalah wacana di bawah ini. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasanya digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong sehingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pul. Proses selanjutnya, pul diberi pewarna dan saring hingga kandungan air habis. Pul yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selusa yang saling terkait. Kemudian serat selusa ini digiling hingga pipi menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Baiklah anak, coba kerjakan soal berikut. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Baiklah anak-anak, diskusikan secara berkelompok. Apakah dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkan dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi dengan gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih atau 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Bahan dasar
kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama ada meteran roll. Yang kedua meteran saku. Dan yang ketiga ada meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satu panjang yang telah kamu ketahui. Yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. 1. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelasmu. Yang kedua, tuliskan hasil tabel di bawah ini. Gunakan suatu sentimeter dalam pengukuranmu. Ketiga, urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.